Kita ke sorotan lain. Dua korban jiwa kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Tol Semarang ruas Krapyak asal Boyolali, Jawa Tengah yang merupakan ayah dan anak dimakamkan dalam satu liang. Sementara dua korban lain yang masih kerabat korban dimakamkan di Boyolali dan Klaten. Tangis histeris keluarga dan kerabat menyelimuti ketibaan dua jenazah korban kecelakaan bus Cahaya Trans di Tol Semarang ruas Krapyak. Jenazah korban tiba di rumah duka di Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin sore. Dua korban yang merupakan ayah dan anak berangkat ke Jakarta bersama tiga saudara lainnya untuk menghadiri hajatan saudaranya pada 4 hari lalu. Kemudian saat perjalanan pulang dengan menggunakan bus Cahaya Trans mengalami kecelakaan maut di Tol Semarang ruas Krapyak. Dari 5 korban, 4 orang meninggal dan 1 orang luka. Salah satu saudara yang di Jakarta punya kerja. Jadi mereka berangkat rombongan tapi naik bis umum. Jadi korban ini selain di desa kami Banyudono, warga Pak Jimo sama Anis Munandar juga masih ada saudaranya yang tinggal di Metuk, Mojosongo. Itu juga meninggal. Kecelakaan tunggal bus Cahaya Trans di eksit tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah menewaskan 16 penumpang dari total 33 penumpang bus. 16 korban jiwa diantar ke rumah duka usai teridentifikasi. 16 ambulans diberangkatkan dari Rumah Sakit Karyadi Kota Semarang. Sedangkan 2 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Adiatma Tugu, Kota Semarang. Sementara 1 korban lain dialihkan ke Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto atas permintaan pasien. Dalam penyelidikan penyebab kecelakaan bus yang berangkat dari Jawa Barat ini, polisi menemukan bus dikemudikan sopir cadangan yang minim pengalaman. Ya, jadi saudara supir yang saat kan berangkat dari Bogor itu lebih kurang jam 3 sore, terus istirahat di Subang, terus ganti supir dengan cadangan ini. Tapi dia memiliki SIM, sehingga baru 2 kali membawa bis ini ke arah melintas di TKP tersebut. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga tengah menganalisis bangkai bus PO Cahaya Trans di gerbang tol Muktiharjo, Kaligawe, Kota Semarang. Pemeriksaan awal, rangka bus masih layak, namun KNKT akan menyelidiki lebih dalam untuk mengumpulkan bukti. Wawancara pengemudinya juga penumpangnya. Artinya si kerangka yang tadi harusnya melindungi manusia di dalamnya, tapi karena terbentur sangat kuat sehingga survival space-nya menjadi berkurang, tidak memenuhi syarat sehingga bisa menimbulkan beberapa korban. Tapi secara sekilas kerangkanya masih dalam kondisi baik. Bus PO Cahaya Trans mengalami kecelakaan tunggal di Simpang Susun Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin dini hari. 15 penumpang meninggal di lokasi kejadian, sementara 1 korban meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas soal pengawasan dan keamanan bus angkutan usai kecelakaan tunggal bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Bersama anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto. Bang Edi, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edi, dari Komisi 5, bagaimana Anda menanggapi dan mendorong penyelidikan kasus kecelakaan yang menewaskan sampai 16 orang ini? Yang pertama, kami sebagai anggota Komisi 5 turut berduka yang mendalam. Semoga para almarhumah mendapat tempat yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada 4 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah dari sisi busnya.
Sebagaimana laporan Pak Dirjen Perhubungan Darat bahwa bus ini terakhir 9 Desember 2025 dilakukan ramcek. Dan ramceknya itu ternyata tidak layak jalan. Tapi ini tetap dijalankan oleh pihak PO. Maka untuk itu saya berharap ada tindakan yang tegas dan keras sebagai edukasi bagi pemilik PO. Bukan hanya administrasi, bila perlu mohon maaf didorong sampai kepada pidana. Ini bukan hanya persoalan PO saja, Cahaya Trans, tetapi bisa jadi yang lainnya juga akan lalai seperti ini. Yang kedua, dari sisi sopir. Nah, driver itu sebenarnya tidak ada istilah sopir cadangan. Siapapun yang dapat SIM harusnya sudah ya sopir utama gitu loh. Tidak ada cadangan dan utama. Di sini juga setelah kita pahami bahwa sudah kita dengarkan sopirnya sudah ditahan untuk seperti itu. Tetapi memang ke depan perlu manajemen kaitan dengan sopir. Kalau di beberapa negara misalnya di Australia itu setiap 2 jam wajib berhenti sopirnya untuk istirahat seperti itu. Ini kan tidak, kalau kita lihat dari jam 3 sore, malam pergantian bisa jadi 6 sampai 8 jam baru diganti seperti itu. Secara fisik tentu ini akan melelahkan. Tentu harapan kami bila perlu kita dorong pemerintah buat peraturan pemerintah, Pak Menteri atau peraturan Menteri kaitan dengan jadwal supir, manajemen supir sehingga supir ini tetap terjaga dengan baik. Jangan sampai hal ini terjadi lagi dan terjadi lagi. Kemudian yang ketiga, dari sisi tol misalnya, kan kita sudah membuat panja standar pelayanan jalan tol, standar pelayanan minimum jalan tol, di mana jalan tol ini harusnya kan punya standar keselamatan yang tinggi. Manajemen resikonya juga harus betul-betul dengan cermat, bila perlu zero accident. Tapi ini selalu terjadi. Kita sering kali RDP dengan BUJT, Badan Usaha Jalan Tol, penekanan kita keselamatan. Kenapa keselamatan rakyat hukum tertinggi dalam sebuah negara? Terakhir itu dari pemerintah. Kemarin kita baru rapat saja menjelang Natal dan Tahun Baru dengan Pak Menteri Perhubungan dan seluruh stakeholder terlibat kaitan dengan Nataru. Kita pastikan minta seluruh kendaraan darat, udara, laut dilakukan ramcek secara menyeluruh. Nah, Bang Edi. Tapi memang hari ini terjadi lagi seperti itu. Ya. Nah, Bang Edi, tapi kan tadi Anda juga menyinggung soal yang bertanggung jawab juga harus sampai PO-nya. Bagaimana Komisi 5 memastikan dari Kementerian Perhubungan memberikan sanksi ya tidak berhenti sampai supirnya, tapi juga sampai PO? Nah, kita minta untuk melakukan audit luas. Tentu sekali lagi kami sudah minta juga kepada Pak Menteri untuk melakukan sanksinya jangan supir sajalah. Negara juga harus jangan berdiam diri kaitan ini. Karena ini sudah berulang kali terjadi seperti itu. Baik yang kaitan dengan odol, macam-macam. Kalau ketika terjadi kecelakaan, selalu supirnya yang menjadi penanggung jawab utama. Sementara PO-nya jarang tersentuh. Ini kita minta kepada Pak Menteri untuk melakukan tindakan yang tegas dan terukur seperti itu. Audit itu Anda bisa pastikan akan bisa dilakukan secara tegas oleh Kemenhub? Kita akan kawal, kita sudah koordinasi dengan Pak Ketua Komisi 5 dan teman-teman, kita akan kawal secara bersama, apalagi 16 korban jiwa. Ini mohon maaf itu menampar bagi kita, alarm keras bagi negara kita, ternyata kita masih belum mampu menyelesaikan masalah-masalah yang harusnya bisa diselesaikan seperti ini. Oke Bang Edi, ini kan karena yang sudah-sudah ya kerap berhenti sampai supirnya saja tanggung jawab itu. Nah berarti kalau dari Komisi 5 melihatnya, perlu ada perbaikan regulasi agar lebih ketat atau justru pengawasannya harus dievaluasi? Semua regulasi juga sekarang kan kita juga lagi dorong itu bagaimana rencana untuk revisi undang-undang LAJ misalnya. Kemudian juga pengawasan juga kita minta para pihak untuk lebih jelas terukur sehingga memang ada efek jera. Sehingga membangun kesadaran kolektif bersama, sekali lagi nyawa merupakan hal terpenting dalam sebuah penyelenggaraan negara seperti itu. Oke, kalau terbaru juga apakah ada informasi terbaru Bang Edi dari Kemenhub soal penanganannya sudah sampai mana? Dari Kemenhub sudah menggaranti untuk sementara memang supirnya baru ditahan. Mereka akan mendalami secara menyeluruh, bahkan Pak AHY juga berstatement minta melakukan audit secara menyeluruh, audit secara serius sehingga investigasinya betul-betul paripurna, betul-betul komprehensif. Sehingga memang kita akan menentukan langkah-langkah apa yang perlu sebagai wujud negara hadir kaitan dengan masalah ini. Seperti itu. Nah,
Bang Edi, artinya tapi kalau rem ceknya tadi tidak sesuai, kemudian tidak layak juga, yang bertanggung jawab soal itu siapa seharusnya? Singkat saja, Bang. Ya, dari kementerian juga bertanggung jawab, harusnya minimal kalau kendaraan tidak rem ceknya tidak layak jalan, dikasih stiker gitu loh. Atau apapun lah modelnya sehingga tidak bisa jalan. Oke. Oke. Oke, baik. Oke, Bang Edi, terima kasih. Kami sudah tangkap. Terima kasih Bang Edi Purwanto, anggota DPR RI Komisi 5 dari fraksi PDI Perjuangan, sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu Bang Edi.